Jadi ini penunggang kuda yang keempat. Lah, kalau tadi kita sudah lihat, saudara, sorry, kalau tadi kita sudah lihat, kan kita menafsirkannya ini berdasarkan perkataan Yesus dalam Matius 24. Saya ulang lagi ya, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa nyambung. Matius 24, cara menafsir Wahyu pasalnya yang ke-6 adalah dengan melihat apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 24. Saya ulangi lagi, saya sengaja kasih tanda besar bold, huruf tebal. Jadi tanda yang pertama adalah, kata Tuhan Yesus, akan ada penyesatan. Sama nggak dengan materai yang pertama? Sama ya, penyesatan ya. Tanda yang kedua, kata Tuhan Yesus, akan ada deru perang. Sama nggak dengan materai yang kedua? Sama ya? Sama. Yang ketiga, yang ketiga, akan ada kelaparan. Materai keempat itu apa isinya? Iya kan saudara? Permasalahannya di Matius pasal 24 ini, habis kelaparan dan gempa bumi, habis itu udah selesai, nggak ada lagi. Nah sekarang kita mau cari itu, apa yang dimaksud dengan materai yang keempat? Materai yang keempat, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku berkata, suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor, saudara perhatian baik-baik kalimat ini, saudara perhatian baik-baik, seekor kuda hijau kuning. Ya saudara, seekor kuda hijau kuning, sebentar, saya bold dulu itu. Seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudara, pertanyaannya siapa penunggang kuda hijau dan kuning? Dan kuda hijau kuning ini berbicara mengenai apa? Saudara, sekali lagi saya selalu katakan bahwa Alkitab ini 100% benar. Saya ulang, Alkitab kita 100% benar. Tidak ada kesalahan. Tapi versi bahasa asli. Sedangkan versi terjemahan bahasa Indonesia seringkali itu bukan salah terjemahan, saudara, cuma seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang kurang tepat. Karena kalau saudara perhatikan, seekor kuda hijau kuning, itu dalam bahasa Yunaninya, itu menggunakan kata kloros. Kloros. Kloros itu, saudara, kalau diterjemahkan itu kuda hijau. Cuma saudara kita juga harus tahu bahwa setiap kata-kata dalam bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan dengan beberapa terjemahan. Kloros itu artinya sesuatu yang hidup. Saudara makanya mungkin pernah dengar istilah klorofil. Ya, saudara ya. Klorofil itu kan warnanya hijau. Dia itu tujuannya adalah memberi makan, dia proses fotosintesis itu ya. Klorofil hijau daun. Ya, jadi nanti ada kuda warnanya itu kuning hijau. Saya nggak mau sebut dia kuning hijau, saya sebutnya dengan kloros. Kloros itu warnanya yang paling pas itu adalah warna hijau, itu kloros. Gitu ya. Dan dia berkuasa membunuh seperempat bumi. Dan dia membunuh dengan pedang. Romfaya. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan tafsiran ini ya. Dan tafsiran saya itu tidak terlalu banyak berubah dari dulu, cuma memang ya semakin ke sini makin Tuhan bukakanlah hal-hal yang baru. Dan terlebih di era-era sekarang sepertinya saya seperti Tuhan bukakan ada banyak sekali hal-hal yang baru. Saudara, meterai yang keempat ini adalah sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup dan dia akan membunuh seperempat penduduk bumi nantinya.
Sekali lagi saudara, ini nanti terjadi sebelum pengangkatan. Saya ulang. Peristiwa seperempat penduduk bumi itu mati, itu terjadi sebelum pengangkatan. Saudara, seingat saya bahwa penduduk bumi sekarang ini ada di 8 miliar. Itu artinya nanti begitu kuda kuning hijau ini keluar, kuda kloros ini keluar, 2 miliar orang di dunia ini mati. 2 miliar. Pertanyaannya matinya bagaimana? Ya, bagaimana bisa mereka mati? Caranya adalah dia bisa membunuh dengan pedang. Pedang itu bahasa Yunaninya rhomphaia. Saudara, apa yang bisa membunuh manusia dengan cepat? 2 miliar orang mati, dan itu adalah sesuatu yang hidup. Pertanyaannya, siapa kuda keempat? Kita kembali ke tafsiran Matius 24 ayat 7. Perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik. Jadi apa yang akan digunakan oleh si antikris? Antikris. Ya. Saya tadinya simpen ini, akhirnya keceplosan juga, saudara. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Ini kan tadi yang di Matius pasal 24 ya, Bapak Ibu ya, ayat yang ke-7 ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, gini loh. Kita coba buka lagi dalam bahasa Yunani, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, itu kan dikatakan eger tesetai, gar etnos, epi etnos, kai basilea, epi basileian, kai esontai, limoi, kai loimoi, kai seismoi, kata topus. Saudara, nah ini bahasa Yunani. Ya, itu cara baca bahasa Yunani gitu. Dan tapi gini nih, saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan gini, ini saya benar-benar saudara bisa lihat nih. Kai esontai limoi, kai esontai limoi itu artinya adalah kelaparan. Oke. Okay? Kai loimoi, lalu kai seismoi. Saudara perhatikan, akan ada kelaparan dan akan ada seismoi itu gempa bumi, seismograf gempa bumi. Cuma permasalahannya di Alkitab bahasa Indonesia, kata ini Bapak Ibu, ini kata ini nih, kai loimoi itu tidak diterjemahkan. Saya ulang ya. Kalimat ini, limoi itu kelaparan diterjemahkan sama Alkitab bahasa Indonesia, diterjemahkan nih. Seismoi itu diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Ini ada. Tapi kalimat kailoimoi itu tidak diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia. Apa itu kailoimoi? Kailoimoi, saya tadi udah cek itu. Di Google Translate, saudara boleh cari. Apa yang dimaksud dengan loimoi? Loimoi itu adalah infeksi. Jadi nanti di akhir zaman akan ada kuda warna hijau yang menyebarkan sesuatu yang membuat banyak orang akan terinfeksi. Begitu banyak orang akan terinfeksi, jawabannya adalah virus. Ya. Jawabannya adalah virus, saudara. Jadi meterai keempat ini akan ada satu virus nanti yang akan membunuh seperempat umat manusia di muka bumi. Jadi saudara, coronavirus itu hanya uji coba, hanya permulaan. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan virus yang akan nanti dikeluarkan sama penunggang kuda kloros ini. Karena nanti ada penunggang kuda warna kloros ini, dia sengaja untuk mengeluarkan senjata terakhirnya sebelum pengangkatan. Saya bilang ini senjata terakhir nih sebelum kita orang Kristen diangkat. Tujuannya apa? Supaya orang Kristen goyah imannya,
pada akhirnya begitu goyah imannya, banyak yang tidak terangkat. Karena kalau tidak terangkat, berarti jumlah pengikut dia makin banyak. Dan saudara tahu, rompaya itu dalam bahasa Yunaninya itu, rompaya itu diterjemahkan bukan hanya pedang loh saudara. Itu bisa diterjemahkan dengan bahasa Inggrisnya itu piercing. Piercing itu tindikan, tindikan. Seperti jarum. Cus. Nangkep ya. Oh iya, iya saudara. Tapi saudara jangan salah tafsir. Ada banyak orang yang kemarin bilang, oh jangan-jangan nanti Bill Gates dan lain. Saudara, belum. Itu belum ke situ, masih jauh. Nanti virus ini akan membunuh dulu seperempat, baru tiba-tiba si antikris ini, karena nanti di akhir zaman, ada seperempat penduduk bumi, 2 miliar orang mati, ya, tiba-tiba orang ini, penunggang kuda keempat ini, akan datang menunjukkan dirinya, dan dia akan menunjukkan diri sebagai orang yang mengeluarkan antidot daripada virus ini. Dan saya ulangi, virus ini bukan corona. Corona itu baru permulaan. Si penunggang kuda keempat ini akan datang dan menawarkan, ini loh, penawar daripada virus tersebut. Begitu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu jadi di sini sudah ketahuan bahwa penunggang itu yang pertama dia akan menguasai agama, dia akan menjadi pemimpin agama, dia akan menjadi pemimpin militer, dia akan menjadi pemimpin politik juga, dia akan menjadi pemimpin perdagangan, pemimpin ekonomi, dan dia akan menjadi pemimpin di dunia medis. Itu yang akan dikuasai sama penunggang kuda ini. Dan penunggang kuda pertama sampai yang terakhir, dia sering kali ganti baju, tapi orangnya sebetulnya sama. Siapa itu? Antikristus. Dan begitu ini sudah terjadi, saudara, begitu ini semua sudah terjadi, begitu meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, meterai keempat dibuka, begitu semua ini sudah terjadi, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi itu hanya permulaan menjelang penderitaan di zaman baru. Tapi saudara, penderitaan nanti di zaman baru itu ada penyiksaan, saudara sudah nggak kena lagi. Kenapa? Kita berdoa biar kita semua terangkat. Karena ini baru permulaannya saudara. Bagi mereka yang nanti ketinggalan tidak mengalami pengangkatan, penyiksaannya jauh lebih berat daripada yang ini. Tapi materai 1, 2, 3, 4, kita itu akan merasakannya, kita akan mengalaminya. Saudara belajar 1,5 jam nggak capek. Saudara ingat nggak waktu zaman kita sekolah? Itu 1 jam aja kita bisa tinggalin kelas. Ini saudara 1,5 jam nggak capek belajar. Itu artinya saudara lagi antusias sama Tuhan. Dan kalau lagi antusias menyala-nyala sama Tuhan, aduh, perlindungan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Nah, Bu Ani Mongdong sebentar. Shalom Pak Pendeta, dari ketujuh seal materai adalah kesusahan, percobaan yang berasal dari orang-orang yang melawan Tuhan atau antikris untuk menipu, menyesatkan, dan menghabisi seperempat manusia di bumi. Tetapi itu sebatas yang sudah tertulis, yaitu sebatas yang telah diizinkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Ini sudah terjadi sejak, sejak mana ya? Sebentar, hilang lagi komentarnya tadi. Sebentar ya, ini dia. Ini sudah terjadi sejak dulu dan terus meningkat hingga kepada akhir kesudahan zaman. Apakah seperti itu Pak Pendeta? Oke, Ibu Ani Mongdong, ini pertanyaannya menarik ini. Bapak Ibu, saya punya kepercayaan bahwa begini, meterai 1, gini, waktu Yohanes itu mendapat penglihatan, ini penglihatannya bukan dia dapat penglihatan meterai pertama, selesai dikasih lihat, habis itu dia tidur lagi, baru nanti mungkin besoknya atau minggu depan Tuhan kasih penglihatan yang kedua, meterai yang kedua, begitu. Enggak, saudara. Ini penglihatan yang dialami oleh Yohanes adalah gini. Tek, tek, tek. Semua Tuhan bukain secara langsung di Wahyu pasal yang ke-6 ini. Makanya kalau saudara baca di Wahyu pasal 6, itu tulisannya nggak ada jeda. Artinya apa? Artinya materai 1, materai 2, materai 3, materai 4, ini jaraknya nggak lama, saudara. Bisa aja materai 1 sampai 4 itu terjadi dalam tahun yang sama. Bisa. Tiba-tiba nanti akan muncul penyesatan besar-besaran, ya,
penyesalan besar-besaran, ya tapi benihnya udah mulai ada dari sekarang. Itu maksudnya Bu Ani Mongno ya. Jadi benih-benihnya sudah mulai ditebar sekarang, tapi nanti tiba-tiba saudara akan satu kejadian di mana penyesalan besar-besaran, di satu tahun yang sama terjadi perang dunia besar-besaran, di tahun yang sama bisa muncul juga tadi yang dikatakan akan ada krisis besar-besaran, di tahun yang sama bisa muncul tiba-tiba banyak orang mati, 2 miliar orang mati. Itu bisa terjadi di tahun yang sama itu. Walaupun itu belum pada puncaknya, tapi lihat penyesatan itu sudah mulai terjadi dari saat ini. Maka saya bilang dalam 2 Tesalonika, itu kan dikatakan bahwa antikristus itu sudah mulai bekerja secara rahasia. Saudara mungkin masih ingat minggu lalu saya bahas tentang perkumpulan organisasi rahasia. Saudara masih ingat itu? Dan organisasi rahasia itu kan sudah mulai bekerja. Gitu ya Bu Ani Mongdong. Jadi ini bisa terjadi di tahun yang sama, bahkan bisa terjadi di bulan yang sama. Semua berurutan, tek 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 tek, bisa begitu. Tapi yang pasti saudara, janji Tuhan itu tidak pernah akan digagalkan, bahwa yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Itu jelas, tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau masa penderitaan mulai dari saya sambil show dulu. Ini biar Bapak Ibu juga bisa baca gitu ya. Kalau masa penderitaan mulai dari kuda 1 sampai 4, apakah orang-orang yang sudah mati sebelumnya mengalami juga Pak, Ibu Nurhayati Sombolayuk? Jawabannya tidak. Karena mereka yang sudah meninggal, Ibu Nurhayati, sekarang ini mereka beristirahat. Mereka tidak akan mengalami materai 1, 2, 3, 4. Makanya kita bilang bersyukurlah orang yang mati pada saat ini. Maksudnya mati sebelum peristiwa itu. Jadi mereka akan mengalami. Nanti begitu materai keempat selesai, orang yang mati ini bangkit ke sorga. Makanya paling enak itu adalah orang yang mati saat ini. Sorry, maksudnya mati sebelum peristiwa materai dibuka. Kenapa? Dia nggak mengalami peristiwa 1, 2, 3, 4, tiba-tiba dia dibangkitkan langsung naik ke sorga. Itu enaknya. Makanya Paulus ngerti banget dengan konsep ini. Paulus pernah bilang, karena bagiku mati adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia tahu kalau masih hidup sampai ketika materai dibuka, itu nggak enak, saudara. Ya, Pak Pendeta, terus terang ada perasaan takut di hati saya. Ya, untuk itu saya mau bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk tetap mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus sampai tiba masa pengangkatan? Bapak Ibu, good, pertanyaan yang menarik dari Ibu Rina Apalem. Saya jawab dulu ya. Yang pertama, saya biasanya sampaikan ini dalam sesi khotbah. Saya sampaikan begini, karena nanti saudara akan ada banyak penyesatan di akhir zaman, maka cara pertama yang harus saudara lakukan adalah pastikan bahwa iman saudara terus bertumbuh dalam pengertian yang benar, dalam pengertian firman Tuhan yang benar. Isi hati kita, beri makan roh kita dengan firman yang benar. Sudah saatnya saudara dengar firman Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dengar firman Tuhan penting, tapi jaga gizi itu juga penting. Gitu ya. Jaga kesehatan, karena nanti salah satu cara yang dipakai sama iblis adalah yaitu dia pakai virus. Sehingga antibodi kita, ya, sistem kekebalan tubuh kita, imunitas kita juga harus bagus. Caranya apa? Olahraga, makan makanan sehat. Ya begitu, saudara. Gitu ya, Ibu Rina Apalem, 1, 2, 3-nya. Terima kasih. Nah, mana lagi? Maksud saya orang yang meninggal sebelum kasus virus ini, mereka langsung naik ke sorga. Pertanyaannya saya, bagaimana orang yang nggak meninggal akibat virus ini, Pak? Apakah mereka diangkat? Ibu Presilia Rompis. Orang yang meninggal sebelum kasus virus ini, mereka langsung naik ke sorga. Ibu Presilia Rompis, untuk pertanyaan itu, Ibu nanti boleh lihat YouTube channel ya. Itu ada kemana orang meninggal. Ibu boleh lihat di situ. Jadi mereka yang meninggal sebelum kasus virus ini, itu kemana? Boleh dilihat situ. Sederhananya mereka yang meninggal itu masuk ke dalam sebuah tempat perhentian, gitu ya. Bagaimana orang yang nggak meninggal akibat virus ini? Apakah mereka diangkat? Jadi saudara yang nggak meninggal nanti, yang nggak meninggal karena virus tadi,
Ya, mereka yang nggak meninggal itu pilihannya cuma dua. Karena yang meninggal itu nggak semuanya, yang selamat itu nggak semuanya orang Kristen. Ada orang-orang yang akhirnya dia terima bantuan daripada si penunggang kuda itu, dia terima, dia selamat. Jadi nanti sudah lewat, saudara, mungkin sisanya 6 miliar orang, ya ada yang tertinggal, ada yang terangkat juga, begitu, Bu Presilia, gitu ya. Apakah anak-anak kecil, bayi-bayi akan terangkat? Ibu Luciana Lumempo, saya jujur nggak punya jawaban untuk itu. Itu sama seperti waktu itu ada orang nanya, Pak, anak bayi itu kalau meninggal, dia masuk surga apa neraka? Saya ini hamba Tuhan, Bapak Ibu, dan saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak menjelaskan tentang anak kecil itu terangkat atau enggak. Nanti di akhir zaman ya. Coba saudara biasakan minimal 1 bulan sekali, ada satu orang yang saudara ajak untuk bersekutu lebih dekat sama Tuhan. Entah itu tetangga, entah itu orang dalam rumah, entah itu kenalan kita, ajak mereka untuk lebih dekat sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap orang yang bawa jiwa untuk Tuhan, kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, nama kami masuk dalam bilangan orang-orang yang mengalami pengangkatan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janji firman-Mu bahwa kami yang ada minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan, karena minyak dan anggur berbicara mengenai hal yang paling berharga, yaitu hal yang paling disayang oleh Tuhan, yaitu kami semua, yaitu kami yang terima pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kami yang terima tubuh, kami terima darah-Mu, kami yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan, saudara, di serial Akhir Zaman. Tentu saja di Tuhan Yesus memberkati. Shalom.